Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Kai Havertz terancam jika Arsenal gaet striker baru. Pemain Arsenal Kai Havertz posisinya bisa terancam jika klubnya menggait striker baru. Diketahui Kai Havertz kini sudah bisa diandalkan Mikel Arteta untuk memperkuat lini depan. Namun ternyata Arsenal tetap membutuhkan striker mematikan dan sempat dikait-kaitkan sejumlah nama seperti Victor Osimhen hingga Ivan Toney. Kai Havertz kini sudah mencatatkan 14 gol dan 7 assist dari semua kompetisi. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut bahwa Arsenal meyakini striker baru tidak akan berpengaruh terhadap Kai Havertz. Posisi bintang Jerman itu tidak terancam lantaran dirinya bisa fleksibel di segala posisi. Arsenal tidak memandang ini sebagai masalah bagi Kai Havertz, yang mana dia mulai main sebagai gelandang pada musim panas lalu, tapi akhirnya memainkan posisi kuat sebagai striker. Havertz bisa bermain sebagai nomor 9, tapi juga bisa di posisi-posisi lain, dan penampilannya yang fleksibel adalah salah satu alasan mengapa mereka menggaetnya. Ujar Fabrizio Romano via justarsenal.com. Albert Sambil Lokonga tidak mau kembali ke Arsenal. Lokonga mengalami masa pinjaman yang sulit di Crystal Palace musim lalu, tetapi menikmati periode yang meningkatkan reputasinya di Luton Town selama musim ini. Cedera mungkin telah membatasi penampilannya menjadi hanya 19 kali, namun ia tampil cukup baik dalam laga-laga tersebut untuk mendapatkan pujian dari mantan manajer Liverpool Jurgen Klopp. Meskipun mendapatkan pujian tersebut dan kebutuhan Arsenal untuk memperkuat lini tengah, Lokonga tampaknya akan meninggalkan Emirates Stadium begitu jendela transfer musim panas dibuka. Cinta yang saya terima luar biasa, sungguh tidak bisa dipercaya dan saya belum pernah melihat dukungan seperti ini, kata sang gelandang kepada BBC Three Counties Radio. Mengenai masa depannya di Arsenal, pemain berusia 24 tahun itu menambahkan, bagi saya telah berdiskusi dengan Arsenal dan kesimpulannya adalah hal terbaik bagi saya adalah meninggalkan klub. Sekarang terserah kepada agen saya dan klub untuk menemukan sesuatu. Saya masih memiliki kontrak di sana 1 tahun, ditambah opsi 1 tahun. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi. Arsenal siapkan kontrak baru untuk Mikel Arteta. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano menjelaskan bahwa ia melihat masa depan Arteta berada di Arsenal, meskipun kontraknya saat ini dengan The Gunners akan berakhir pada akhir musim depan. Menurut Romano, The Gunners diharapkan membuat kemajuan dalam kontrak baru untuk Arteta sesegera mungkin, sehingga sepertinya para penggemar tidak perlu khawatir tentang situasi saat ini. Manajer berusia 42 tahun itu mungkin lebih fokus pada performa tim dalam beberapa bulan terakhir daripada memperpanjang masa tinggalnya di klub. Membahas masa depan Arteta, Romano mengatakan, manajer Arsenal Mikel Arteta hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya, tetapi klub menganggapnya sebagai bagian yang sangat penting dari proyek mereka. Jadi, mereka ingin memperpanjang kontraknya secepat mungkin. Harapannya adalah Arsenal akan segera menyepakati kontrak baru untuk Arteta. Negosiasi akan berlangsung dalam beberapa minggu, mungkin bulan, tetapi kedua belah pihak sangat bahagia bersama dan saya meyakini Arteta akan terus di Arsenal karena ia sangat bahagia di klub, ujar Romano. Newcastle pasang harga tinggi untuk target Arsenal, Alexander Isak. The Telegraph mengabarkan bahwa Newcastle tidak mempertimbangkan untuk menjual Isak musim panas ini dengan Eddie Howe menganggap pemain asal Swedia tersebut sebagai bagian penting dari rencana masa depannya. Laporan tersebut mengklaim bahwa The Magpies tertawa mendengar laporan yang menyebutkan tawaran 90 juta pound sterling akan diterima untuk Isak. Sebaliknya, Arsenal harus menggandakan tawaran tersebut agar pembicaraan bisa dimulai. Newcastle juga dikabarkan siap meyakinkan Isak untuk tetap di St. James Park jika The Gunners benar-benar membuat tawaran. Saat ditanya tentang masa depannya bulan lalu, Isak tidak memberikan indikasi bahwa dia akan mendorong kepindahan ke Emirates Stadium musim panas ini.
Strategi transfer Arsenal bisa bikin kecewa para penggemar. Beberapa pihak mengusulkan bahwa klub asal London Utara ini mungkin akan mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan pemain bintang. Musim panas lalu, mereka menghabiskan 105 juta pound sterling untuk merekrut Declan Rice dari West Ham, tetapi siapapun yang mengharapkan kedatangan bintang dengan level serupa akan kecewa. Menurut laporan dari Charles Watts, Arsenal tidak ingin mendatangkan rekrutan besar atau melakukan transfer finansial yang besar kali ini. Sebaliknya, fokus mereka adalah menyebarkan biaya dan melakukan perubahan halus untuk meningkatkan skuad yang menunjukkan bahwa mereka mungkin akan menargetkan pemain dengan harga lebih terjangkau. Mantan bintang Arsenal Cesc Fabregas merasa klub lamanya perlu merekrut striker kelas atas untuk bisa mengungguli tim asuhan Pep Guardiola. Sementara itu, Ian Wright percaya bahwa The Gunners membutuhkan pemain sayap kanan, bek tengah, dan gelandang baru. Arsenal menghadapi mimpi buruk, hasil drawing Liga Champions. Arsenal siap bersaing di Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut. Setelah nyaris mendapat gelar Liga Premier namun kalah dari Manchester City, Arsenal menghadapi prospek hasil drawing Liga Champions yang mengerikan. Setelah Atalanta dinobatkan sebagai pemenang Liga Eropa. Dikutip dari Mirror Jumat 24 Mei 2024 dalam skenario terburuk, The Gunners mungkin harus menghadapi Bayern Munich dan Paris Saint-Germain dari pot 1, serta Barcelona dan Juventus dari pot 2 jika mereka turun ke unggulan ketiga. Setiap tim akan memainkan 8 pertandingan di fase penyisihan grup yang diperkirakan baru akan selesai pada bulan Januari. 8 tim teratas dalam tabel Liga Final akan lolos ke babak 16 besar. Dengan tim-tim yang berada di peringkat ke-9 hingga ke-24 akan bertarung memperebutkan hak untuk bergabung dengan mereka dalam undian unggulan. Itu berarti 8 tim yang kalah akan tersingkir bersama tim yang berada di peringkat 25 hingga 36. Untuk keluar dari kompetisi, grup potensial Liga Champions Arsenal, Bayern Munich, PSG, Barcelona, Juventus, Arsenal, PSV, Fenerbahce, Sturm Graz. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!